Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Anidia Rizky with students number 232122049 and I'm from class B. And here I will share a video tutorial to analyze data using descriptive statistics by calculating measures of central tendency and measure of variability with manual and Excel formula. And also I will show you how to draw a polygon. Alright. As you can see here, I have 70 data and I have two tables. And the first step is to organize the data from the smallest to largest. We can block the data in A and go to sort and filter and choose sort smallest to largest. Okay. Next, you can copy and paste here. And then you can block the data in B and go to data and remove duplicates. Continue. Okay. Setelah itu, you can pindahkan datanya ke kolom ini, ke kolom score. Setelah itu, kita bisa mulai dengan menghitung frekuensi. You can add the formula sama dengan count if, lalu di block, and nih skornya pencet kurung tutup dan enter. Frekuensi 48 adalah 1 dan kita bisa tarik ke bawah karena rumusnya sudah otomatis. Kita bisa langsung tarik seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa mulai mencari skor dikali frekuensi dengan klik yang skor. Kita bisa kalikan dengan simbol bintang kali itu, lalu frekuensinya, dan enter. Seperti yang sama seperti sebelumnya, kita bisa langsung tarik saja ke bawah. Setelah itu, kita harus mencari min terlebih dahulu, dan karena di sini ditanyakan min, sedangkan kita belum mencari minnya. Kita bisa menjumlahkan dulu jumlah datanya. Kita bisa masukkan rumus sum sama dengan sum lalu ditarik ke bawah dalam kurung enter. Nah, jadi sum dari frekuensinya adalah 70 sama seperti data yang kita punya. Setelah itu, sama seperti sebelumnya, kita langsung tarik aja. Rumusnya sudah otomatis. Lalu kita bisa mulai dengan mencari min. Kita pindah dulu ke sini. Mencari min dengan manual. Bisa dengan cara mengkali, dengan cara skor dikali frekuensi dibagi frekuensi ini. Sama dengan jumlahnya ini dibagi frekuensi. Minnya adalah 73. Saya cari di sini juga.
Setelah itu bagaimana mencari min dengan rumus Excel? Kita bisa masukkan average, lalu blok data di sini. Enter. Nah, sama ya manual dengan Excelnya. Lalu kita ini dulu, lanjutkan dulu mencari median dan mode. Kita cari mediannya dulu dengan cara manual, yaitu sama dengan jumlah data plus 1 dibagi 2. Itu ini, jumlah datanya ada 70, dan kurang dulu. Di plus 1, 1 dibagi 2. Jangan lupa tanda kurungnya. Nah, berarti mediannya ada di urutan 35,5, yaitu di data 35 dan 36. Ini ada di nilai 76, berarti di sini. Nah, itu. Kita langsung masukkan saja sama dengan tadi, karena di sini nilainya sama 76, kita bisa langsung masukkan saja 76 plus 76 dibagi 2, atau dengan data ke 35 plus data ke 36 dalam kurung dibagi 2. Nah, mediannya adalah 76. Bagaimana mencari median dengan rumus Excel? Kita bisa cari dengan sama dengan median, blok di sini, hasilnya sama 76. Lalu kita cari mode secara manual, yaitu kita bisa melihat angka mana yang paling sering muncul. Di sini ada 78 dengan 9 kali, berarti mode-nya adalah 78. Kita cari menggunakan rumus Excel, yaitu sama dengan mode, kita blok, dan enter. Sama. Mode-nya adalah 78. Kita geser ke tabelnya terlebih dahulu. Kita mencari skor dikurangi min, karena minnya sudah diketahui. Lalu kita bisa cari sama dengan X dikurangi min. Nah, kalau di sini kita belum bisa tarik ke bawah karena nanti akan salah, karena di sini datanya berbeda. Jadi kita bisa kunci minnya terlebih dahulu dengan cara mensisipkan logo dolar di antara huruf huruf ininya, huruf minnya, yaitu di E-nya. Enter. Setelah itu baru bisa di sini. Nah, lalu kita lanjut mencari skor kurangi min pangkat 2 sama dengan yang ini, X min min, lalu di pangkat 2, pangkat bisa dengan lambang yang ada di huruf 6 yang seperti ini, lalu di pangkat 2, di enter. Setelah itu kita bisa langsung tarik ke bawah. Lalu di tabel yang terakhir, kita mencari frekuensi dikali X kurangi min pangkat 2 sama dengan frekuensi dikalikan bintang yang ini, enter. Setelah itu kita bisa tarik ke bawah lagi seperti ini. Lalu untuk sumnya, untuk jumlah seluruhnya, kita bisa tarik seperti tadi ke pinggir. Nah, sini tabelnya sudah lengkap semuanya. Lalu kita akan lanjut untuk mencari range, quartiles, Q1, Q2, Q3, dan IKR-nya, lalu variance and standard deviation. Kita cari terlebih dahulu yang range. Range itu selisih antara nilai yang paling besar dan nilai yang paling kecil.
Seperti yang kita ketahui, nilai yang paling besarnya adalah 100, dan yang paling kecilnya adalah 48. Kita bisa langsung dikurangi aja. Nih, ini A ke 70 paling besar, 100 nilainya dikurangi A7, A1 maksudnya. Enter. Berarti range-nya adalah 52. Ini adalah selisihnya. Kita bisa mencari range dengan Excel, yaitu nilai max. Kita blok yang ini. Dikurangi nilai min. Enter. Oh, kurang tanda kurung. Nah, sama di sini range-nya sama 52. Lalu kita lanjut mencari quartiles, yaitu yang pertama. Mencari quartiles pertama kita bisa secara manual, itu dengan 1/4 dikalikan jumlah datanya, dalam kurung dulu, jumlah data akan nanti di plus 1, di plus 1 dalam kurung. Nah, kuartil satunya ada di antara 17,75, berarti data ke 17 dan data ke 18. Nih, kita langsung masukkan saja, ini baru urutan ke dan nilai sebenarnya yang ini. Sama dengan nilai ke 17 plus yang 18, lalu dibagi 2. Q1-nya adalah 66. Kita lanjut mencari Q2 dengan memasukkan setengah untuk Q2. Kita masukkan seperti tadi, jumlah datanya plus 1. Nah, kurang tanda kurung tutupnya. Nah, setelah itu ini berarti berada di urutan ke 35,5, yaitu antara 35 dan 6 sini. Berarti sama dengan dalam kurung 35 di plus 36, maksudnya urutan datanya, lalu dibagi 2. Nah, Q2-nya nilainya ada 76. Nah, kita cari Q3 yang terakhir, sama dengan, kalau Q3 pakai 3/4 dikali ini, jumlah data plus 1, berarti ada di urutan 53,25, yaitu di 53 dan 54. Kita langsung masukkan saja. 53 plus 54. Sebentar. Sorry. Belum dibagi 2. Dibagi 2, jangan lupa. Ada 81. Lalu untuk mencari EQR-nya yaitu Q3 dikurangi Q1. Langsung masukkan. Q3 dikurangi Q1. Berarti EQR-nya ada 15. Kita cari menggunakan rumus Excel ya. Kita bisa masukkan kuartil di Excel, lalu kita blok di sini. Ini tarik ke bawah sampai ke A70. Lalu setelah itu kita
titik koma. Kalau di device saya menggunakan titik koma, ada yang menggunakan koma, tapi di sini pakai titik koma. Lalu dalam kurung enter. Sama. Q1-nya menggunakan Excel juga 65. Kita lanjut mencari Q2. Quartiles seperti yang sebelumnya. Ups. Lalu titik koma Q2. Dalam kurung jangan lupa enter sama 76. Tanya terakhir, kita cari Q3-nya. Quartile. Lalu titik koma yang ketiga. Kurung enter. Nah, di sini beda 0,5. It's okay. Kalau didesimalkan pasti jadinya sama 81. Seperti itu, lalu kita bisa cari QM-nya dengan mengurangi sama saja. Q3 dikurangi Q1 sama hasilnya ada 15. Lanjut kita mencari variance. Rumusnya variance adalah sama dengan hmm, sorry, wait. Hmm, variance ini yang frekuensi, yang sumnya frekuensi dikali x min dikurangi min pangkat 2 lalu dibagi dengan jumlah datanya plus 1, sorry, min 1. Kemudian ups, sama dengan ini dan dibagi jumlah datanya min 1. Bentar. Nah, variance-nya secara manual segini, lalu kita cari secara Excel-nya dengan rumus var, pakai yang var s, lalu kita blok di sini. Sama. Selanjutnya standar deviation-nya kita masukkan rumus SQRT kalau secara manual, lalu kita hitungan variance-nya. Nah, yang terakhir kita mencari standar deviation-nya dengan Excel, itu rumusnya SCGAV, pakai yang S, lalu di blok di sini. Sorry. Nah, hasilnya sama. Dan yang terakhir, karena di sini kita sudah mendapatkan semua datanya, yang terakhir adalah menggambar poligon. Gampang caranya, blok skor dan frekuensinya, lalu pergi ke insert. But, jika harusnya ada rekomendasi chart, but in my device nggak ada, jadi kita langsung ke scatter, pakai scatter yang ini. Nah,
And this is a polygon from the data. Tidak kelihatan ya. Sini. Oke. Jadi sudah semua. Kita sudah menghitung dan sudah menggambar polygon. Semoga video ini mudah dipahami dan bisa bermanfaat. Thank you so much. I'm sorry if I made a mistake. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.